Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor CB 150cc yang dimana motor ini memiliki keluhan bahwasanya motornya susah buat nurunin gigi saat motor berhenti, terus olinya bocor, koplingnya gredek pisan ya dade. Oke, seberapa rungkat dalamnya motor ini? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Di sini sebelum kita lakukan pembongkaran perbodiannya, mari kita dengarkan cek soundnya terlebih dahulu. Nah, selain suaranya berisik, olinya udah netes ya guys ya di bagian water pumpnya. Setelah dianalisa, ternyata seal oli dari water pumpnya bocor karena kemakan usia yang bikin oli motor tuh cepet habis ya guys ya. Solusinya kudu dilakukan pergantian satu set pada water pumpnya supaya lebih pede ya guys ya. Soalnya gua dulu pernah ya guys ya ganti seal oli di water pumpnya dan itu olinya masih bocor. Nah, untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka baiknya langsung ganti aja satu set ya guys ya, biar lebih pede supaya orangnya tuh nggak bolak-balik bengkel gitu guys. Kalau amit-amitnya emang lagi apes gitu. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada perbodian duniawinya ya guys ya. Terus mari kita lakukan pembongkaran pada bagian filter udara duniawinya dan mari kita cek filter udaranya sama-sama. Untuk kondisi filter udaranya, doi masih menggunakan yang standar, kondisinya ini aman sentosa, hanya saja burik wajar pemakaian dan masih bisa untuk dilakukan pembersihan ya daddy. Tidak hanya itu, mari kita lakukan scanning ECU terlebih dahulu untuk mengecek apakah sensor-sensornya ini ada yang rungkat apa enggak. Dan alhasil sensornya ini aman sentosa secara keseluruhan ya guys. Selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada bagian throttle bodinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi throttle bodinya, doi menggunakan yang standar dan kondisinya ini aman ya guys ya. Hanya saja burik wajar pemakaian. Nanti akan kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada throttle bodinya. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada throttle bodinya dengan menggunakan carbo cleaner supaya pembersihannya itu maksimal ya guys ya. Terus kita finishing tentunya dengan menggunakan bensin supaya pembersihannya lebih maksimal lagi. Dan ini dia hasil dari pembersihannya ya guys ya. Ya walaupun rada burik ya guys ya, wajar lah, namanya juga udah kepake ya kan. Mau glowing lagi, beli baru lah. Selanjutnya mari kita lakukan pembongkar pada perkoplingan duniawinya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi perkoplingnya, doi masih menggunakan yang standar dan kondisi ini aman sentosa ya guys ya. Terus kampas koplingnya, doi masih menggunakan yang standar dan kondisi ini udah kosong ya karena usia yang bikin motor selip dan gredek ya. Solusinya kudu ganti baru ya daddy. Terus untuk rumah kampas koplingnya, doi masih menggunakan yang standar dan kondisi ini udah di custom bore sehingga siraman olinya tuh lebih banyak ke kampas koplingnya dan tidak mudah kosong, tapi kondisinya ini udah kemakan usia yang bikin motor jadi getar ya daddy. Tidak hanya itu, untuk rumah koplingnya ini udah oblak juga karena karet rumah kopling ini udah rungkat dan bikin perkoplingan duniawinya berisik ya guys ya. Solusinya kudu ganti baru karet rumah koplingnya aja ya guys. Nah, untuk gas water pump ini udah kemakan usia yang bikin oli bocor pada bagian water pumpnya seperti yang terjadi di awal video itu guys, yang olinya tuh netes-netes guys. Terus seal water pumpnya juga udah harus dilakukan pergantian biar lebih pede dan aman ya guys ya. Oke, jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada perkoplingan duniawinya, tentunya dengan menggunakan bensin dan carbo cleaner supaya pembersihan itu maksimal ya daddy. Dan ini dia hasil dari pembersihannya nih besti, just ngeng just par. Nah, untuk seal water pumpnya di sini mari kita lakukan pergantian ya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada seal water pumpnya ini ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Terus kita lakukan pemasangan juga pada gear water pumpnya ini ya besti.
Dan ini dia ketika gear water pumpnya sudah terpasang. Jos geng jos par. Nah, di sini ada dua seal yang ukurannya sama, yaitu seal bak kopling dan seal buat water pumpnya ya guys. Kita ganti baru original. Akhirnya untuk water pumpnya diganti sealnya aja, nggak perlu water pump satu set. Jadi langsung saja set buat mari kita lakukan pemasangan pada si seal bak koplingnya ini ya besti. Dan untuk rumah kampas kopling yang baret tadi, di sini kita ganti baru menggunakan original dari Honda WKWK, tentunya yang cewek dan cowokannya ya guys ya. Terus rumah kampas koplingnya di sini kita lakukan pengeboran yang bertujuan untuk memperderas oli yang masuk ke kampas kopling, dan ini dia hasilnya. Ora sepele, jos geng jos par. Terus untuk kampas koplingnya di sini kita ganti baru menggunakan FCC andalan kita deh besti. Tentunya sebelum kampas koplingnya ini dipasang, pastikan direndam terlebih dahulu ya guys ya. Terus untuk rumah kopling yang tadi oblak karetnya itu udah kita lakukan pergantian, tapi kagak ketek ya guys ya, hampura ya guys. Dan sekarang kondisinya sudah aman, sekaligus mari kita lakukan pemasangan pada si kampas koplingnya ini ya besti ya. Ayo kita pasang. Nah, eta udah pokoknya kita lakukan pemasangan ya guys. Terus sekarang tinggal kita lakukan penutupan aja deh si bak koplingnya ini. Dan sekarang perkoplingan duniawinya sudah kelar pembongkarannya secara keseluruhan ya guys. Terus selanjutnya mari kita lakukan pemasangan pada si throttle body yang sudah kita lakukan pembersihan tadi nih besti. Tidak hanya itu, di sini mari kita lakukan pemasangan kembali pada si box filter udara yang sudah kita lakukan pembersihan tadi juga ya guys ya. Selanjutnya tinggal kita lakukan pemasangan pada tangki bensin yang sudah kita lakukan pencopotan tadi nih besti. Jadi kita akan melakukan pembongkaran pada magnet, tapi karena nggak bisa dibuka, jadi ini kita harus mau nggak mau harus dipotong nih di sini. Karena si ownernya itu udah dibikin ini ya, Ya, dulu pernah dibuka. tapi dia langsung dilas mati kayak begini guys, bukan dari si bautnya ini. Jadi mau nggak mau kita potong, baru kita buka, nanti bakal kita pasang lagi guys. Langsung saja mari kita lakukan pemotongan pada si engine mountingnya ini ya guys ya. Dah ngalang-ngalangin buaya ini ya, buset dah. Atur buaya dah bang, gimana enaknya ya bang ya. Dan ini dia gambaran ketika sudah terlepas. Nah eta karat semua ya guys ya, pantas susah ini mah. Udah dah pokoknya mah jos king jos parai kita mah. Nah untuk packing kopling dan packing magnet ya, di sini kita ganti baru menggunakan full baru andalan kita seperti biasa. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada bak magnetnya ini ada mandi minimal mah pepep. Terus untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing ya guys ya. Udah dilakukan pengisian nama Febri ya, biasalah Febri mah apatis ya guys ya, kagak ngabarin orang. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan bodinya secara keseluruhan dan mari kita test drive. Wih, masuk kamera nih guys. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana, terus motornya apa bang? Nama saya Andi Sofian. Oke. Dari Cikarang Selatan. Motornya apa bang? CB 150O. Oke, jadi sebelum kesini tuh kalau boleh tahu keluhannya apa aja sih bang? Itu kemarin tuh kampas koplingnya udah habis. Oh, Terus sama servis ringan juga. servis ringan. Terus sama ini apa itu apa seal olinya bocor. Oh, dari water pump itu ya? Oh iya iya. Oke bang, jadi tadi kan udah kita servis dan udah kita ganti juga part-part yang rungkat. Dan nanti kalau emang amit-amitnya ada kendala, abang langsung WA aja bang ke WA yang udah kita sediakan ya bang ya. Nah jadi abang juga nggak bakal rugi ngeluarin uang sebanyak itu kalau misalnya kita nggak tanganin. Karena kita di sini bakal tanggung jawab sepenuhnya bang atas apa yang kita kerjain. Oke bang, terus gimana tadi? Udah di test drive belum? Hasilnya gimana bang? Hasilnya oke, lumayan bagus. Bagus ya, berarti permasalahan dari keluhan lu kira-kira udah terselesaikan belum nih bang? Udah. Udah ya, udah aman ya, oke.
Oke bang, sekarang menurut lo servis dan pelayanan di Johan Gate itu gimana bang? Ya servisnya nyaman, Oke, terus ruang tunggunya juga oke. ruang tunggu juga udah enak ya. Oke bang, kalau kayak gitu semoga motor lo awet. Dan yang terakhir kita salam dulu bang, apa bang kalau bang? Jos ngenggus Pak. Oke, thank you bang. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 1.465.000 ya Dade. Udah muanya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Just Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.